Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Semoga Ustadz doakan kalian semuanya di rumah masing-masing dalam keadaan yang sehat walafiat, dan semoga tetap semangat ya belajarnya di rumah, meskipun belajar kita ini masih jarak jauh seperti ini. Oke, di video kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang pengenalan ilmu kimia. Yang pertama, bahan kimia yang ada di sekitar kita. Sebelumnya berbicara tentang kimia itu dekat banget dengan kita. Nah, saking dekatnya, di tubuh kita itu ada kandungan kimianya. Bahkan reaksi kimia juga ada di tubuh kita. Misalkan aja kita bernafas, itu ada reaksi kimianya. Kemudian, bahan kimia yang ada di sekitar rumah kita itu dapat dikategorikan jadi 4 macam. Ada bahan pembersih, pemutih, pewangi, dan bahan pembasmi serangga. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bahan pembersih. Untuk bahan pembersih ini diantaranya bisa sabun mandi, deterjen, pasta gigi, sampo, dan pembersih lantai, atau bisa pula sabun pencuci piring. Kemudian, selain bahan-bahan tersebut itu mampu membersihkan kotoran, kuman, maupun bakteri, ternyata ada dampak negatifnya loh bagi lingkungan. Misel atau busa sabun itu mengikat kotoran. Nah, ketika jenuh, misel itu mampu mengubah air yang awalnya bening jadi hitam, yang lama-kelamaan bisa timbul pencemaran air, yang baunya juga nggak sedap gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, bahan pemutih. Untuk bahan pemutih ini ada bahan pemutih pakaian, bahan pemutih kulit, dan makanan. Untuk yang sering dipakai dalam bahan pemutih pakaian, kandungan kimianya yaitu kaporit. Kaporit sering dengar ya kalian ya. Kaporit nama kimianya itu sebenarnya kalsium hipoklorit. Kemudian rumus kimianya CaClO2. Nama kimia, rumus kimia itu nanti akan kita pelajari. Kemudian selain digunakan untuk pemutih pakaian, kaporit juga bisa digunakan untuk mensuci hamakan air pam gitu ya, dan kolam renang. Dampak negatif dari bahan-bahan pemutih, khususnya bahan pemutih pakaian ya, yaitu merusak serat atau benang kain yang ada dalam pakaian. Untuk bahan pemutih kulit, dampak negatifnya itu bisa menimbulkan rasa kayak terbakar gitu. Kemudian bisa pula timbul bercak merah serta pori-pori jadi besar. Untuk bahan pemutih makanan, dampak negatifnya bisa mengurangi kandungan gizi yang ada dalam makanan tersebut. Misalkan beras ya. Beras yang awalnya warnanya kurang bagus, kemudian dikasih bahan pemutih, maka kandungan yang ada dalam berasnya pun menjadi berkurang. Kita lanjutkan sekarang bahan pewangi. Untuk bahan pewangi ini dikelompokkan jadi pewangi ruang dan pewangi pakaian. Untuk penggunaannya yang berlebihan itu dapat merusak pakaian dan berbahaya. Berbahayanya jika terkena mata atau terminum karena mengandung bahan aktif tertentu. Coba deh kalian perhatikan di kemasan belakang bahan pewangi, itu biasanya di bagian komposisi ada zat yang dicetak tebal ya, ada kata-kata yang dicetak tebal. Nah, kata-kata yang dicetak tebal itu berarti bahan aktifnya, bahan aktif yang berbahaya kalau misalkan terkena mata atau terminum, sehingga kita harus hati-hati ya dalam penggunaannya. Yang berikutnya yaitu bahan pembasmi serangga. Nah, kalau misalkan di rumah kita nih ada kecoa, lalat, nyamuk, kutu, semut, atau serangga lain, nah kita bisa mengatasinya dengan menyemprotkan bahan pembasmi serangga. Biasanya bahan utama yang digunakan dalam bahan pembasmi serangga itu ada zat yang namanya DDT, singkatan dari dikloro-difenyl trikloroetana. Nah, zat ini sifatnya racun, tidak hanya bagi serangga tersebut, melainkan bagi hewan, bahkan bagi manusia. Oleh karena itu kita harus ekstra hati-hati ketika menggunakannya, dan kita harus jauhkan dari jangkauan anak-anak, karena anak-anak itu biasanya belum tahu mana mainan, mana barang-barang yang berbahaya. Kemudian dampak negatifnya,
itu bisa meracuni tubuh, terus mengganggu sistem pernapasan dan pencernaan kita. Oke, berikutnya setelah kita tahu bahan kimia yang ada di sekitar kita ke hakikat ilmu kimia. Jadi sebenarnya ilmu kimia itu ilmu yang seperti apa? Ilmu yang bagaimana sih? Nah, ternyata kimia itu berasal dari bahasa Arab loh. Dari kata alkimia yang berarti perubahan. Secara umum, ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari tentang materi, ya. Ditinjau dari komposisi, struktur, sifat, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut, yaitu peninjauan dari ilmu kimia. Kita lanjutkan. Ruang lingkup ilmu kimia seperti yang disebutkan baru saja itu ada 5 macam ya: komposisi, struktur, sifat, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, komposisi. Komposisi ini mencakup komponen-komponen penyusun materi dan perbandingan setiap komponen tersebut. Contohnya nih, ada satu molekul H2O. Satu molekul H2O ini terdiri dari 2 buah atom hidrogen dan 1 buah atom oksigen. Jadi di dalam komposisi ya ngebahasnya tentang molekul, atom, unsur, senyawa maupun campuran. Gitu ya. Kemudian untuk struktur materi itu mencakup struktur partikel dari penyusun materi dan saling berkaitan. Jadi struktur dari partikelnya. Contohnya misalkan nih, bagaimana sih terjadinya ikatan dalam H2O? Apakah secara tiba-tiba aja gitu ya terbentuk molekul H2O, apa melalui reaksi-reaksi kimia terlebih dahulu? Maka itu dipelajari di struktur materi. Kemudian sifat materi. Nah, untuk sifat materi ini dipengaruhi oleh struktur materi. Dan sifat materi ini meliputi sifat fisik, sifat yang nampak, contohnya wujud dan penampilannya, dan sifat kimia. Gitu ya. Kemudian yang keempat, perubahan materi. Perubahan materi ini meliputi perubahan fisika dan perubahan kimia. Bedanya apa perubahan fisika dan kimia? Kalau perubahan fisika itu nggak terbentuk zat baru. Contohnya misalkan pada perubahan wujud air dari padat ke cair atau mencair ketika dipanaskan, dan ketika dibekukan menjadi padat kembali. Itu nggak terbentuk zat baru. Kemudian perubahan kimia itu perubahan yang membentuk zat baru. Contohnya misalkan pada pembakaran kertas, perkaratan besi, pembusukan nasi, dan fotosintesis. Itu semuanya menghasilkan zat baru yang berbeda dengan zat awal atau zat aslinya. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir dari ruang lingkup ilmu kimia, ada energi yang menyertai perubahan kimia. Ketika terjadi perubahan materi, tadi kan ada perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Khususnya perubahan kimia. Ketika terjadi perubahan kimia, itu disertai dengan adanya energi. Entah itu energinya diserap maupun energinya itu dilepaskan. Misalkan aja nih, kita mau nyalain kompor, kan disambungkan ke dalam gas LPG gitu ya. Di dalam gas LPG itu ada komponen-komponen penyusunnya, ada propana dan butana. Nah, ketika kita nyalakan maka timbul panas. Panas inilah yang kita sebut sebagai energi panas atau energi kalor. Kemudian yang berikutnya adalah peran kimia dalam perkembangan ilmu yang lain. Untuk kimia sendiri sebenarnya itu dapat disebut sebagai pusatnya ilmu sains, karena memang hampir semua ilmu sains yang lain maupun cabangnya itu berkaitan erat dengan ilmu kimia. Sebagai contoh misalkan farmasi. Di bidang farmasi itu ilmu kimia berkaitan dengan cara untuk mencari suatu obat yang pas buat mengobati atau menyembuhkan penyakit tertentu begitu. Kemudian di bidang geologi misalkan digunakan untuk mempelajari atau meneliti tentang batu-batuan atau mineral. Kemudian untuk pertambangan gas dan minyak bumi. Kemudian di bidang pertanian misalkan bisa digunakan untuk membuat pupuk ya, membuat pupuk dan pestisida.
Di bidang kesehatan misalkan untuk tes darah, kemudian cuci darah bisa. Kemudian lagi misalkan penggunaan radioisotop yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu gitu. Nah, selain dari keempat bidang ilmu tersebut, ilmu kimia juga bisa berperan nih buat ilmu hukum. Misalnya untuk penemuan mayat yang terpotong-potong itu supaya gampang dikenali, maka digunakan tes DNA. Kemudian untuk seorang pengendara yang minum alkohol melebihi ambang batas dapat dibuktikan dengan memasukkan alat analisis alkohol ya. Jadi ada alatnya, ada alat khusus untuk menganalisis alkohol yang diminum oleh seorang pengendara. Kemudian peran ilmu kimia juga bisa dalam bidang mesin. Dalam bidang mesin misalkan pada mesin mobil maupun mesin motor, atau mesin-mesin yang digunakan untuk industri atau properti. Kemudian ilmu kimia pada bidang teknik sipil juga bisa, yaitu pembuatan pipa paralon, pembuatan besi, paku, kayu, cat, dan lain sebagainya. Kemudian pada bidang arkeologi ya, tadi ada geologi, nah sekarang arkeologi. Untuk bidang arkeologi ini digunakan untuk menentukan usia fosil yang ditemukan. Misalnya ada orang yang menemukan fosil tertentu, maka bisa dikenali usianya berapa tahun ya fosil tersebut ya, dengan peranan ilmu kimia di dalamnya. Nah, itu tentang peranan ilmu kimia dengan perkembangan ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk penjelasan dari Ustadz. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kalian komen aja di bawah atau japri Ustadz gitu. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.